Ke rumah, Diandra berjalan dengan wajah kesal. Sesekali tampak dia mengusap air matanya. Dia merasa sedih dengan perkataan David yang terus terngiang di kepalanya. Drap, drap, drap. Diandra berjalan menyusuri jalanan kota Berlin, melepasku dan mengambil anakku. Hah, apa serendah itu aku bagi kalian? Pekik Diandra, air matanya terus saja mengalir pada hari ini adalah hari pernikahannya, tetapi berujung menjadi sebuah pernikahan paling tragis. Sudah aku bilang aku tak akan meminta pertanggungjawaban, tetapi mulutmu yang manis itu memohon padaku. Ah, sial, sial. Hicks, Hicks. Diandra menangis terseduh-seduh sambil berjongkok di jalanan, membuat orang-orang menatapnya dengan tatapan aneh. Hicks, Hicks, kenapa menyelamatkanku waktu itu? Seharusnya biarkan saja aku mati. Hicks, Hicks, apa sebegitu bencinya kau denganku? Gumam wanita itu. Tentu saja hatinya hancur saat mendengar niat David yang sebenarnya saat menikah dengannya. Dia merasa kalau dirinya terlalu naif. Dia tidak diizinkan untuk mengecap apa itu kebahagiaan setelah mamanya meninggal. Lupa ingatan, ditipu ibu tirinya, dibuang papanya. Bahkan mengetahui fakta kalau dia hanya seorang anak pungut. Menyedihkan memang, tapi takdir itu yang harus dilalui oleh Diandra. Hei, berdirilah, jangan menangis di pinggir jalan seperti ini. Terdengar suara seorang pria yang menegur Diandra. Dian menundukkan kepalanya, tampak matanya merah, wajahnya sembab dan air matanya mengalir dengan deras. Kak Joel, ucap wanita itu dengan suara serak sehabis menangis. Ayo berdiri, jangan menangis di sini, nanti kau dikira orang gila, ucap Otnel sambil merangkul bahu Dian dan membantunya bangkit berdiri. Dasar cengeng, lap ingusmu itu, celetuk Otnel sambil memberikan sapu tangan pada Diandra. Sip, sip. Diandra mengusap air matanya dan membersihkan hidungnya dengan sapu tangan itu. Ayo masuk, jangan berdiri di sana, ajak Pasco yang berbicara dari dalam mobil. Diandra masuk ke kursi penumpang dan duduk di samping Otnel sedang Joel duduk di depan bersama Pasco. Sudah, jangan menangis lagi. Kami sudah memarahi si bodoh itu tadi. Hapus air matamu, kau seperti anak kecil saja, ejek Otnel. Kenapa dia seperti itu? Dia yang mengajakku menikah, dia yang mengatakan bahwa kami salah satu keluarga sekarang, tetapi kenapa dia berkata seperti itu? Hicks, Hicks, lirih Dian yang malah kembali menangis. Pasco dan Joel menatap kesal ke arah Otnel yang ditatap hanya memasang wajah tak bersalah sambil mengedikkan bahunya. Sudah dari awal ku katakan, aku tak akan meminta pertanggungjawaban. Tapi kenapa? Grab? Hais, sudahlah, sudah jangan menangis lagi. Kalian berdua hanya akan saling menyakiti kalau seperti ini ceritanya. Hus, dia punya alasan mengatakan itu, Dian, ucap Otnel sambil menepuk punggung Diandra. Dian menangis dalam dekapan Otnel, baunya bergetar. Dia benar-benar sedih saat ini, merasa tidak berguna, merasa hina dan merasa rendah diri sebagai seorang wanita. Padahal dia adalah korban dalam hal ini, tetapi saat mendengar kata-kata David, tadi dia benar-benar merasa tidak ada yang mau menerima dirinya. Dian, kau harus tahu sesuatu. Kuharap kau bisa mengerti dan ubahlah kepribadiannya yang buruk itu, ucap Pasco. Maksudmu, Kak? Tanya Dian sambil melepaskan pelukannya dari Otnel. Dia pernah jatuh cinta pada seorang wanita, meski itu bukan cinta pertamanya. Awalnya mereka baik-baik saja seperti pasangan normal pada umumnya. Wanita itu berjanji akan terus bersama David yang punya paras buruk rupa. Namun setelah beberapa lama menjalin hubungan, wanita itu malah berkhianat dan mengencani seorang pria yang lebih tampan dan mapan dari David, jelas Pasco. Mendengar penjelasan Pasco, Dian cukup terkejut sebab dia tak menyangka kalau David juga pernah dikhianati oleh orang yang dicintainya. Dia benar-benar hancur waktu itu. David sudah terlanjur jatuh cinta pada wanita itu, tetapi wanita itu malah memilih untuk pergi bersama pria lain. Sejak saat itu David tidak mau membuka hatinya untuk seorang wanita lagi, ucap Pasco. Lalu apa hubungannya dengan kata-kata menyebalkannya tadi? Tanya Diandra. Dia hanya ingin melindungi hatinya agar tidak terluka lagi, Dian, jelas Joel. Melindungi hatinya dengan mengorbankan orang lain begitu? Cih, cara apa itu? Tegas sekali dia mengatakan hal seperti itu. Tunggu saja, nanti aku akan mengajarinya cara berkata-kata yang benar, gerutu Diandra. Kau ini keras kepala sekali ya.
Apa kau mau menghajar peri itu nanti, ejek Otnal sambil menepuk kepala Dianra. "Oh, akan kuajar selemah itu nanti. Beraninya dia mengatakan hal itu padaku. Jangan samakan aku dengan wanita itu. Beraninya dia mengatakan jika aku hamil akan mengambil anakku. Apa aku harus mengikuti ucapannya itu? Tidak akan," ucap Dianra dengan nada ketus. Dianra terkadang memang membuat orang bingung dengan kepribadiannya. Dia bagaikan mempunyai dua kepribadian yang berbeda bagaikan langit dan bumi di dalam dirinya. "Jangan sampai kau menangis lagi karena kata-katamu nanti," ucap Pasko memperingatkan. "Tidak akan," jawab Dian dengan yakin yang malah membuat mereka geleng-geleng kepala dengan sifat wanita itu. "Kau mau kemana sekarang? Biar kami temani," ucap Pasko. "Aku mau ke kediaman keluarga Aniston untuk mengambil barang-barang berhargaku," ucap Dianra. "Baiklah, tunjukkan jalannya, kita ke sana sekarang," ucap Pasko yang dibalas anggukan kepala oleh Dianra. Sepanjang perjalanan mereka diam dan larut dalam pikiran mereka masing-masing, kecuali Joel yang malah memilih molor di kursi depan. Pria itu memang tukang tidur. Setiap ada kesempatan, dia akan memilih untuk tidur. Dianra menatap jalanan kota Berlin. Dia memikirkan perkataan Pasko tadi tentang masa lalu Dev yang menyakitkan. Ternyata dia pernah mencintai seseorang sampai membuat hatinya terluka. Lalu apa dia masih belum melupakan mantannya itu sampai dia tidak mau membuka hatinya pada orang lain? Apa aku akan punya kesempatan? Kasihan juga dia, tapi dia tidak seharusnya bersikap kekanakan seperti itu. Batin Dianra yang menempelkan kepalanya di jendela mobil. Aku jadi penasaran kenapa dia memiliki wajah buruk rupa itu. Apa yang terjadi pada dirinya di masa lalu? Ingin kutanyakan pada mereka, tapi kalau tanya pada Kak Pasko terlalu ekstrim. Kalau tanya pada dia, kami akan berdebat nanti. Kalau Kak Joel, dia sedang tidur. Batin Dianra sambil melirik ke arah mereka satu persatu. Dianra menghela napasnya. "Kau kenapa? Sepertinya beban hidupmu sangat banyak," ejek Otnal. "Kan benar, hanya mendesak saja dia sudah ajak gelut," batin Dianra. "Ya, beban hidupku sangat banyak," ucap Dianra. "Apa ada yang mengusikmu? Siapa? Apa yang dilakukannya? Akan kuhajar mereka," ucap Pasko dari depan. Benar-benar menyeramkan. Kalau aku tanyakan hal itu pasti dia akan menerkamku. Enggak deh, mending diam aja," batin Dian bergidik ngeri membayangkan Pasko memarahinya. Apalagi melihat tato pria itu sudah membuat orang ketakutan. "Tak ada Kak, aku hanya gugup karena akan kembali ke rumah itu. Entah aku diterima atau tidak," ucap Dianra sambil menatap ke arah langit. Mereka melirik Dianra namun tak ada satu tanggapan yang keluar dari mulut mereka. Karena itu bukan kapasitas mereka. Mereka melaju menuju rumah keluarga Aniston dengan petunjuk Dianra. Meski tanpa petunjuk sekalipun mereka sudah tahu di mana rumah wanita itu. Berapa menit perjalanan, mereka tiba di sebuah rumah besar dengan desain bergaya Eropa, pagar yang menjulang tinggi ke atas. "Kak, kalian tunggulah di sini, aku akan mengambil barangku sebentar," ucap Dian yang dibalas anggukan kepala oleh mereka bertiga. Dianra keluar dari mobil itu lalu memasuki pekarangan rumah keluarga Aniston. Siapa ini? Kenapa kau datang ke sini dasar anak pungut?" Suara melingking seseorang menghentikan langkah kaki Dianra.